Kata-kata bijak, syahwat dan himmah. Syahwat adalah secara bahasa merupakan tatapan yang kuat atau keinginan. Secara makna merupakan keinginan kepada bentuk material duniawi seperti harta, makanan, dan lawan jenis. Berbeda dari syahwat atau hawa nafsu. Itu adalah keinginan kepada bentuk non-material seperti ego, kesombongan, dan harga diri. Himmah adalah lawan kata dari syahwat tersebut yang memiliki arti juga sama, yakni keinginan, sebuah keinginan. Namun bila syahwat merupakan keinginan yang rendah, maka himmah adalah keinginan yang tinggi, yakni keinginan menuju kepada Allah. Kalau secara makna antara syahwat dan himmah masih sama berarti, yakni keinginan. Namun secara nyata berbeda jauh. Kalau syahwat keinginan yang rendah karena keinginannya bentuk material dan duniawi saja, termasuk hawa nafsu yang non material. Tapi itu semua berkecimpung di alam yang rendah. Kalau himmah itu keinginan yang tinggi. Makanya himmah itu sangat dianjurkan karena berkeinginan menuju kepada Allah. Kalau syahwat itu dilarang karena jadinya itu menjadikan suatu posisi yang paling rendah. Dan di dalam pertemuan kali ini saya rangkai kata-kata bijak, singkat, dan indah. Ini menggunakan istilah baku dulu. Dalam istilah sufi dan harus dipahami dulu, dipahami terlebih dahulu agar mendapatkan pemahaman yang utuh. Ada istilah syahwat dan ada istilah himmah yang sudah dijelaskan satu persatu untuk bedanya dan masing-masing kejadiannya. Jadi orang-orang yang berada di makom keinginan yang berkecimpung di seputaran syahwat,
walaupun sering beribadah, walaupun sering melaksanakan amal soleh, tapi keinginannya akan terpenjara di alam rendah antara material dan non-material. Apapun itu istilahnya, posisi, derajat, jiwanya pun itu masih di dunia, masih berada di dunia. Makanya itu dikatakan alam sufla, karena dunia itu adalah alam yang paling bawah, paling rendah. Nah, jika orang-orang yang kelasnya udah yang terbaik, maka himmahnya, keinginannya sudah bukan lagi yang berkecimpung di wilayah seperti di duniawi, tapi udah lebih tinggi lagi, udah lebih naik lagi ke atas, yakni berkeinginan untuk lebih dekat dengan Allah, menuju kepada Allah dalam tingkah sehari-hari, dalam pekerjaan sehari-hari, dan di dalam peribadahan pun sudah tidak lagi dijual atau digadaikan pada alam duniawi lagi, tapi sudah dipasrahkan semuanya kepada Allah, karena sudah tidak berkeinginan seperti penghuni yang masih berkecimpung dalam duniawi. Tapi bukan berarti sudah tidak melaksanakan kasab, bukan berarti meninggalkan pekerjaan dunia, bukan berarti meninggalkan kewajiban rumah tangga, bukan berarti begitu. Tetapi ketika menjalankan ikhtiarnya, kasabnya, pekerjaannya sehari-harinya, dalam hatinya itu yang ada hanya dengan Allah dan berzikir kepada Allah, karena keinginannya, himmahnya sudah tidak lagi di level yang terbawah. Maka dari itu, jika ingin naik level di hadapan Allah, kita juga harus mengganti keinginan tersebut ke tingkat himmah, yakni berkeinginan yang tinggi, keinginan menuju kepada Allah. Ada kalanya Allah menempatkan seseorang dalam dunia pekerjaan yang berkecimpung di duniawi dengan penuh kesibukan,
dalam kurun waktu tertentu, misalnya untuk mencari nafkah, mengurus keluarga, memimpin negara. Bila mana seseorang sedang Allah tempatkan dalam kondisi seperti itu, maka diamlah di sana, laksanakan dengan baik. Jangan ada berkeinginan terhadap selain daripada yang Allah posisikan. Terimakan apa adanya, tetap berzikir agar menjadikan sebuah keselamatan di sana. Ada kalanya lagi Allah menempatkan seseorang dalam posisi sebaliknya dari yang barusan. Maksudnya tidak terlalu sibuk urusan duniawi. Ditakdirkan Allah itu berada dalam posisi menyendiri, uzlah, beribadah. Itu pun diamlah di sana dalam posisi yang Allah takdirkan. Jangan sampai berkeinginan untuk seperti yang sebaliknya, karena itu merupakan syahwat yang tersembunyi dan turun derajat dari tempat tinggi ke tempat yang rendah di hadapan Allah. Inilah pentingnya untuk berserah diri dalam beribadah, agar mengetahui kapan seseorang harus berada di posisi yang pertama dan kapan seseorang akan di posisi yang kedua. Semua adalah kehendak Allah. Jadi semua kehendak kita selaku hamba Allah haruslah berkesesuaian dengan kehendak Allah. Sebagai seorang yang beriman, berusahalah menyempurnakan imannya dengan berpikir, bertafakur tentang ayat-ayat Allah yang tersurat dan yang tersirat. Dan harus tahu bahwa semua bentuk kegiatan, pekerjaan, apapun, baik beribadah maupun di luar ibadah, harus tahu bahwa tujuan hidup itu hanya untuk
beribadah, menghambakan diri kepada Allah, dan selalu ingat kepada Allah agar tetap bersemangat dalam melaksanakan perintah Allah.